Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Ardiansyah, perwakilan dari kelompok 4, kelas IS2. Dan beberapa rekan-rekan saya, yaitu Didit Ferdiansyah dan Gustian Renaldo. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah topik tentang komputerisasi yang disematkan kepada sebuah kendaraan pengangkut barang berkapasitas besar atau bisa dibilang adalah autonomous truck. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mengenai topik tersebut. Nah, untuk pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu autonomous. Jadi, autonomous itu adalah proses di mana suatu objek yang menggunakan pelatihan elektronik dapat dijalankan secara otomatis dengan jarak jauh. Bahkan, beberapa auto truck pun sudah tidak dikendalikan dengan jarak jauh, melainkan dengan menggunakan kecerdasan buatan. Sekarang, apa hubungan autonomous ini dengan sebuah truk? Nah, jadi autonomous truck ini adalah truk yang berjalan tanpa adanya driver, atau bisa dibilang dengan self-driving. Sebenarnya, mobil-mobil pribadi juga sudah banyak yang menggunakan fitur tersebut. Tapi, kenapa saya membahasnya adalah truk? Karena hal yang sangat berguna sekali untuk kemajuan dunia industri seperti perusahaan tekstil, pelabuhan, logistik, bahkan perkebunan dan pertanian. Jadi, perusahaan tidak perlu lagi repot-repot menggunakan driver karena truk tersebut dapat berjalan dengan otomatis. Nah, sekarang kita masuk ke asal-muasal autonomous truck itu tersendiri. Jadi, autonomous truck ini berasal dari para ilmuwan Institut Fraunhofer dari Jerman yang beroperasi di bidang komputerisasi kendaraan. Mereka mempunyai pandangan bahwa pada zona industri zaman sekarang sangat dibutuhkan yang namanya otomasi di bidang transportasi karena dapat memberikan banyak keuntungan bagi sebuah perusahaan yang memang menggunakan banyak transportasi truk. Selain itu juga, autonomous truck ini dapat beroperasi selama 24 jam dan juga dapat menurunkan angka kecelakaan sebuah truk, terutama pada malam hari. Supir truk biasanya mengantuk dan lelah sehingga resiko kecelakaan cukup tinggi dibandingkan dengan autonomous truck. Untuk selanjutnya, mengenai aplikasi apa yang digunakan auto truck ini beserta operating sistemnya dan bagaimana cara kerjanya. Jadi, auto truck ini dikendalikan secara online dengan sistem HeliOS. Jadi, sistem ini cara kerjanya mirip dengan autopilot sebuah pesawat, sedangkan aplikasinya menggunakan aplikasi yang bernama TruckTix. Cara kerja aplikasi tersebut adalah membaca terlebih dahulu rute tujuan, yang meliputi tracking jalan, lalu lintas, dan lain sebagainya. Jadi, sebelum truk berjalan, TruckTix akan terlebih dahulu melacak rute tersebut. Apakah rute tersebut aman, bebas dari macet, dan lain sebagainya. Nah, untuk slide selanjutnya, jadi peran manusia masih ada di dalam truk ini sebagai operator. Operator ini bertugas memantau setiap lokasi auto truk, kondisi truk, dan kondisi muatannya. Operator juga dapat mengirimkan sebuah perintah kepada auto truk tersebut apabila rute tidak sesuai. Pelacakan rute ini juga dibuat berdasarkan pengontrolan algoritma dan kontrol drive sehingga posisi truk tersebut saat berjalan bisa sesuai dan tepat. Sekarang kita lihat contoh-contoh auto truk yang sudah dibuat. Di sini saya mendapatkan dua contoh auto truk. Yang pertama dari pabrik Mercy yang sudah merilis auto truk buatan mereka ini yang bernama Mercy Actros 1845. Jadi truk Mercy ini mempunyai sensor di bagian bumper bawah depan yang dapat melacak dan memindai jarak jalan hingga 250 meter jauhnya dengan bukaan lebar selebar 18 derajat. Jadi bukaan ini adalah lebar daya pantau sensor pelacaknya dan bisa juga dengan jarak pendek sebesar 70 meter dengan bukaan 130 derajat. Kelebihan dari truk Mercy ini, dia mempunyai kamera pelacak yang dapat mengidentifikasi lajur jalan
objek statis maupun bergerak, rambu jalan, pejalan kaki, bahkan kondisi permukaan jalan, sehingga risiko kecelakaannya kecil. Dan mereka juga mempunyai teknologi bernama V2V atau Vehicle to Vehicle, dan V2I, Vehicle to Infrastructure. Yang keduanya berfungsi untuk menghitung jarak antar kendaraan atau komunikasi antar sesama autotruk lainnya. Jika jarak kendaraan terlalu dekat dengan radius 500 meter menggunakan Wi-Fi. Nah, ini adalah contoh gambar autotruk dari Mercy tersebut. Sekarang adalah contoh autotruk yang kedua, adalah dari pabrikan Swedia, yaitu Volvo. Volvo autotruk ini adalah truk pengangkut barang yang berkecepatan maksimum hanya 40 km per jam. Nama autotruk Volvo ini adalah Vera. Volvo ini memang bekerjasama dengan perusahaan logistik bernama DFS, yang memang belum mempunyai transportasi yang memadai. Jadi memang Volvo Vera ini belum dijual secara umum seperti Mercy tadi. Perusahaan DFS ini akan memakai autotruk Volvo untuk mengangkut barang-barang mereka ke kota perbatasan Gothenburg menuju pelabuhan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga topik ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.